Hmm, saya dari Padang, Pak. Ya. Nah, jadi ingin bertemu bersama Bapak di sini. Kirim ke semua link dulu. Saya dari Padang. Saya dari Padang, ingin bertemu Pak Haji di sini. Ini udah ketemu. Udah setahun nih, Pak. Ingin bertemu. Hajatnya apa? Hajatnya, saya punya rumah, udah hampir roboh. Saya punya rumah. Udah hampir roboh. Udah roboh. Ya. Berarti bukan rumah dong namanya dong. Hampir. Kalau rumah udah roboh namanya bukan rumah. Ya. Namanya apa? Hah? Mana? Puing ya. Saya punya rumah udah roboh namanya apa? Hah? Coba siapa yang tahu? Ya. Saya punya rumah tapi udah roboh. Namanya apa? Apa namanya tuh, Pak? Tahu. Kasih tahu dong, Pak. Jadi nggak ada uang tuh memperbaiki, Pak. Tidak punya uang untuk memperbaiki. Butuh berapa tuh untuk memperbaiki? 1 miliar cukup gak? Lebih tuh, Pak. Hah? Lebih. 2 miliar cukup gak? Alhamdulillah. Ya udah nanti dikasih 2 miliar untuk memperbaiki ya. Amin. Terus pertanyaannya apa? Terus anak saya sepasang, Pak, belum dapat jodoh. Anaknya sepasang belum dapat jodoh. Iya, yang kecil itu. Terus? Ingin dapat jodoh ke anaknya. Kalau anak belum dapat jodoh, Iya. rumah rusak belum bisa memperbaiki itu biasanya karena perilaku kita. Jadi boleh ngomong bangsat? Ya nggak boleh juga. Bangsat jadi nggak ikhlas dari didoain sama Allah. Nggak boleh ngomong juga si bangsat, nggak boleh. Bilang namanya gitu loh, tetangganya. Iya nggak boleh. Jadi ibu nggak boleh ngomong si bangsat, nggak boleh ngomong. Pokoknya orang yang suka jengkel sama tetangga, kesel sama tetangga, benci sama tetangga, suka ingat-ingat kelakuan tetangga, anak kita yang jadi korban. Jadi anak kita nggak nikah-nikah, gitu. Ya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ingat kelakuan jelek dari tetangga-tetangga kita. Jadi namanya ilmunya maklumin, legowo. Nanti anak kita kawin. Ya. Ada lagi? Orang yang suka jengkel sama tetangga, rumahnya nggak bisa dibangun. Sampai ambruk nggak bisa bangun, kita nggak bisa. Sampai rusak kita nggak bisa. Maklumin. Herannya ada uang aja lagi untuk bangun. Gitu. Tapi tenang aja, nanti ibu tinggal minta rekeningnya. Kirim rekening ke saya, nanti saya transfer. Butuh berapa? 1 miliar, 2 miliar nanti kita kirim. Kita lagi banyak duit. Udah dikirim. Gak usah minta kemana-mana, minta ke sini aja. Ada lagi? Saya jualan nasi, Pak, lagi sepi sekarang, Pak. Kalau ibu mau nasinya rame, ibu tinggal tulis di dagangan nasinya. Gratis. Udah nanti rame yang beli. Rame orang tapi. Rame langsung yang beli. Iya, Pak. Jual gratis. Bahan baku yang buat jual nasinya tuh dilangkahin, nasinya dilangkahin, bawang gorengnya dilangkahin, semuanya.
Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin laki-laki beli. Dilangkahin. Rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Nanti rame. Amin. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya. Semoga kita sehat selalu semua. Bapak lagi sakit apa? Sakit kantong pastinya Pak Haji. Kantong. Kantong kering. Kantong kering. Ya. Mau nanya Pak Haji. Kalau orang, saya nonton YouTube Pak Haji yang kemarin apa kapan, yang saya lihat tadi siang. Kalau orang biar nggak usah bisa nagih, fotonya kita bungkus pakai celana dalam yang sudah kita pakai, kita balik selama 9 hari kan. Ya. Lantas dibungkus, taruh di freezer. Kalau nggak salah seperti itu Pak Haji ya. Iya. Sekarang kalau kita mau nagih utang sama orang yang punya utang, harus gimana Pak Haji? Kalau nggak usah ditagih gimana, Pak? Kalau Bapak nggak ditagih gimana? Uang Bapak di orang jangan ditagih gimana? Kelebihannya Pak, kalau uang Bapak nggak ditagih, Siapa Haji? Bapak pasti masuk surga. Amin. Uang Bapak yang di orang masuk neraka, Bapak pasti masuk surga. Siapa Haji? Tapi kalau Bapak tagih, kalau dia bayar, Bapak masuk neraka, dia masuk surga. Itu Pak Mendingan Haji. gak usah ditagih, Bapak masuk surga, dia masuk neraka. Siapa Haji? Soalnya Bapak kalau ditagih, Bapak masuk neraka. Sayang kan kalau Bapak masuk neraka. Siapa Haji? Mendingan Bapak masuk surga. Amin. Kita semuanya masuk surga nih Pak, semuanya. Amin. Cuman Bapak doang yang masuk neraka. Jangan ditagih Pak, saran saya kalau Bapak setuju. Siapa Haji? Ya. Cuma jalan keluarnya saya bisa punya penghasilan gimana nih Pak Haji? Waduh, jangankan 5M, 10M Pak. Kita nggak pernah main 5M, minimal 10M. Bukan punya penghasilan maksud saya Pak Haji. Iya, penghasilan tanpa kerja 10M kita udah rata-rata Pak. Rata-rata kita tanpa kerja 10M Pak. Siapa Haji? Bapak praktekin ilmu Fajar. Surat Fajar Siapa? ayat 29. Baca Quran, sholat sama sedekah subuh. Siapa Haji? Jadi Bapak paksain praktekin surat Fajar. Surat Fatir 29. Surat Fatir. Kalau Fajar surat apa tuh? Anak yatim. Oh, anak yatim. Surat Fatir. Baca Quran, sholat sama sedekah subuh. Ini maaf Pak Haji sebelumnya. Iya. Saya ini kan mualaf Pak Haji. Iya. Memang saya selama ini ya katakan sampai kalau sholat saya bisa ngikuti. Tapi kalau baca Al-Quran saya belum Ya udah bisa. sedekah subuh aja Bapak. Siap Haji. Sedekah subuh aja. Kalau Bapak mualaf sedekah subuh aja. Siap. Sedekah subuh. Siap. Kerjain jangan bolong. Siap. Manjur Pak. Alhamdulillah. Sedekah subuh aja jangan bolong. Sedekah subuh aja jangan bolong. Udah nanti 10 miliar sebulan Pak. Siap. Amin. Soalnya kalau Bapak bisa penghasilan sebulan 10 miliar. Semua perempuan di muka bumi ngejar Bapak. Waduh. Termasuk yang duduk di depan ini semua ngejar Bapak. Enggak lah, enggak bakal. Istri Bapak enggak bakal marah, malah dia bersyukur. Banyak yang ngurusin. Iya. Pak, Siap Haji. laki-laki kalau penghasilannya sebulan 10 miliar, semua perempuan di muka bumi, semuanya ngejar kita Pak. Pasti, Semuanya. Iya. Semuanya ngejar Bapak tanpa terkecuali. Mau gila, mau nggak gila,
Mau semua ngejar Bapak. Terima Bapak kasih Pak Haji Hah? atas pencerahannya malam ini. Ah, Ya insya Allah masalah dekah subuh akan saya laksanakan. ya kerjain ya. Siap Pak Haji. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Udah dikirim linknya Man. Saya dari Padang, saya tinggal di Bukit Asri, Ciomas. Saya sih sebenarnya belum tahu ya ininya Pak Haji. Cuman saya kan nganter ibu-ibu ini, baru saya tahu apa tujuan dan maksud orang ini kan gitu. Jadi saya ikutlah nimbrung gitu loh, pengen tanya juga sama Pak Haji ini. Boleh. Saya nih Pak, dari dulu istilahnya kehidupan saya ini banyak kegagalan Pak dalam bidang apapun gitu. Saya sebenarnya sih ikhlas, cuman kenapa selalu berniat dengan baik, kenapa selalu saya dapatnya masalah gitu Pak. Itu si masalah dalam hidup saya, dalam segi apapun, dari keluarga, dari rumah tangga, dari usaha, semuanya loh Pak. Gitu Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti enggak, setelah Ibu udah dari RDAY udah enggak lagi. Maksudnya Pak? Setelah Ibu pulang dari RDAY udah enggak gagal Amin, lagi. amin, Allahumma amin. Allahumma amin. Udah enggak lagi. Amin. Setelah Ibu pulang dari RDAY udah enggak gagal lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Enggak gagal. Amin. Kemarin banyak gagal. Ya, Sekarang udah enggak. ditipu Pak Iya. dengan saudara. Nanti Ibu pulang dari sini jadi penipu aja ya. Saya jadi Kemarin penipu, kan Pak. Ibu ketipu, Saya nggak mau, nanti pulang dari RDAY Ibu Saya nggak jadi mau. penipu. Saya nggak mau. Insya Allah, saya jangan sampai menipu orang. Cukup saya jangan kena tipu Pak. Iya, enggak, Ibu udah enggak. Pulang dari RDAY Ibu udah enggak. Amin, amin. Ya, Kasih Bapak. ya. Kasih. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Salah saya masalah nama saya Asep dari Jakarta. Persoalan saya ya masalah utang Pak Haji. Jadi saya dikejar-kejar orang masalah utang. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa melunasi utang orang itu Pak Haji. Apa? Utang orang itu saya bisa melunasi gitu Pak Haji. Bapak melunasi utang orang itu. Iya, saya punya utang sama orang, jadi biar saya bisa lunasi bagaimana caranya Pak Haji. Bapak punya utang. Berapa? 1 miliar Bapak punya utang 1 miliar sama siapa? sama orang. Taruhlah namanya si Penyok. Tapi Bapak banyak- pengen banyak lunasin orang utang gitu. Bapak masih Penyok 1 miliar. Gitu. Gimana caranya? Gampang Pak. Bapak tinggal baca Quran aja. Dengan baca Quran nanti utangnya lunas sendiri tanpa Bapak bayar. Bapak baca Quran aja. Ada surat Fatir. Ya, surat Fatir ya. Di surat Fatir, orang yang baca Quran utangnya dilunasi sama Allah. Orang yang baca Quran dilunasi utangnya sama Allah. Jadi Bapak baca Quran aja, nanti dilunasi utangnya sama Allah. Waktunya Baca kapan Quran. tuh, Pak Haji? Apa? Waktu bacanya. Jam 00 sampai azan subuh. Jam 00 sampai azan subuh. Baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. Baca Qurannya jam 00 sampai azan subuh. Nanti Allah yang lunasin. Tenang aja, yang penting Bapak baca Quran. Ya. Nanti kalau memang Allah belum lunasin, saya yang lunasin dah. Kecil kok 1 miliar buat saya. Tas saya yang lunasin. Yang penting Bapak baca Quran ya. Kebetulan saya juga lagi nyari tumbal kurang 1. Udah baca Quran aja. Ya, makasih Pak Haji. Ya, baca. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Padang. Saya ke sini ini saya punya sendi sakit Pak Haji. Udah. Sandy. Ya, di lutut. Sandy apa Sandi? Sandi.
Ya, lutut. Sandi, Ya, yang kanan. Sandi apa Sendi apa Sendi. Sendi. Kalau anak kan ngomongnya Sandi. Sandi ya. Iya. Oh, Sandi. sakit. Sandinya Saki. Iya. Oh Saki. Sandinya Saki. Iya, bisa Sendi. Sandi itu mantunya Nila. Sandinya mantunya Nila. Jadi yang kanan nih Pak Haji dah lama, dah bertahun-tahun sama macam aku coba obat ndak bisa Pak Haji. Masih juga sakit disuntik, habis suntik sakit lagi. Jadi itu aku minta sama Pak Haji pencerahannya. Oh dicentongin Bu, nanti pakai centong dicentongin. Itu namanya penyakit udah tua. Jadi kalau mau sembuh total ya dikubur hidup-hidup. Penyakitnya dikubur hidup-hidup. Jadi itu penyakit tua Bu. Emang orang perempuan karena pernah hamil ya begitu. Obatnya ya dikubur hidup-hidup. Obatnya pakai centong, nanti dicentongin. Dicentongin aja 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Namanya gejala pengapuran namanya. Sembuh. Centongin. Ada lagi? Itu Pak Haji maunya itu mau rezekinya adalah Pak Haji tanpa usaha katanya Pak Haji karena apa? YouTube-nya kan berjualan laris gitu kan. Adalah jualan di Padang tapi jualannya susah Pak Haji. Kalau di RDAY orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh hajatnya cair 10 miliar. Amin. Tiap hari. Tinggal Amin. Ibu mau praktekin apa enggak. Ya. Jadi orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh tunai 10 miliar. Amin. Siapa Haji? Dibayar tunai. Kalau memang enggak cair ya saya yang bayar ibu tunai dari saya pribadi buat ibu. Gitu. Ya, kalau ya. Mana ya ntar saya kasih DP. Mana? Kasih lihat duitnya. Biar ibu semangat. Kasih lihat duitnya. Nih ibu nanti saya kasih tunai. Mau 100 juta dulu, mau 200 juta, mau 300 juta. Tuh, tunai. Tas merah. Tuh. Tuh. Nanti ibu bawa. Yang penting ibu baca Quran dulu. Tuh tunai. Yang penting ibu baca Quran. Ibu mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran? Mau baca Quran. Ya udah baca nanti dari saya nih. Segini 100 juta tunai. Mau tiap hari ya udah kasih 100 juta tiap hari dari saya. Kebetulan kita kurang satu tumbalnya perempuan. Itu. Ada lagi? Terima kasih Pak Ji. Pokoknya nomor 1 Bu, Pak, cari duit paling gampang dah ke Allah. Paling gampang, cuman kitanya aja yang nggak mau. Selalu kita mikir dari mana ya gimana. Ya kan kita belum coba dulu. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryoto dari Muntilan. Mau menanyakan ini Pak Haji, kalau untuk Muntilan. Untuk membersihkan jin, setan, segalanya yang ada di badan itu, kalau melalui RDAY pakai ilmu apa gitu Pak Haji? Bapak taunya di badannya ada jin dari mana? Kayaknya nggak ada deh jin di badan Bapak. Bapak nggak ada jin Pak. Oh, tapi enggak. Yang lalu-lalu ada gitu. Sekarang mah udah di Bapak kalau di badan Bapak ada jin,
Coba Bapak telanjang bulat berdiri di tengah kandang kerbau. Kalau kebo saya banyak yang ngamuk, berarti banyak jinnya di badan Bapak. Nggak ada, Pak. Terus yang kedua, untuk kan ada jimat segala dari keturunan atau pemberian orang. Nah itu kalau dari RDAY diapain gitu Pak Haji? Dilarung di laut. Langsung dibuang ke laut gitu. Ya, di tengah laut. Bapak nanti ke Ancol, di tengah Ancol kan ada restoran. Bapak larung. Saya buang ya, kamu pulang ke kerajaan tengah laut ya. Dilarung. Soalnya kalau enggak nanti dia minta dimandiin. Nanti dia minta dimakanin, minta yang namanya pusaka kan begitu. Nanti Bapak dijadiin kacung. Capek lah. Nanti dilarung. Gitu, jangan. Iya, Dilarung di tengah laut. iya. Di Ancol aja. Dilarung di Ancol. Iya. Terus apa lagi? Udah, terima kasih Pak Haji. Boleh. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Rini dari Bandung. Apa? Saya Rini dari Bandung. Ibu dari Bandung. Iya. Waktu, Besok anak yatim hari Rebo ke Bandung. iya. Ke Das Karaoke. Anak yatim besok hari Bandung, hari Rabu nyanyi di Das Karaoke di Jalan Braga. Iya. 110 anak besok nyanyi di Das Karaoke Bandung. Di Jalan Braga. Kita besok nyanyi. Haji Marco. 110 anak besok kita nyanyi. Bergembira ria. Berame-rame di Das Karaoke di Jalan Braga. Das Karaoke. Buat Bapak dan Ibu nanti kalau mau nyanyi di Das Karaoke di Jalan Braga, Bandung. Bersama 110 anak yatim. Bersama Haji Marco. Terus? Ibu jauh-jauh dari Bandung, apa pertanyaannya? Ini kemarin kan disaranin Pak Haji mengenai tanah saya yang di Tangerang itu diikhlasin. Tapi Apa? di tanah saya yang dikuasain developer itu, yang dipagerin developer itu diikhlasin. Tapi kok saya belum bisa ikhlas gitu, saya kejar gitu. Waktu tadi juga saya kejar, istrinya Pak RT itu seminggu yang lalu meninggal kayak gitu. Maksudnya gimana? Kan tanah saya itu dipagerin sama developer, kan di pinggiran developer, di pinggiran tanah developer, tanah saya itu dipagerin sama developer. Waktu kemarin saya bilang Pak Haji, saya mau urus itu, udah biarin aja, diikhlasin aja, kan begitu. Nanti itu mati satu-satu. Waktu tadi saya urus itu, karena saya belum ikhlas, saya belum pernah sedekah. Yang 50 juta aja saya belum, jadi saya kayak nggak ikhlas itu loh. Mau saya urus, mau sedapatnya berapa, maksud saya itu gitu. Tadi Maunya saya, Ibu gimana sekarang? ya itu kalau saya belum ikhlas Pak, soalnya kan Ya udah saya, jangan ikhlas dulu. Ibu maunya jangan ikhlas dulu. Jadi maunya gimana? kalau mau saya kejar bagaimana caranya? Apa? Mau saya kejar bagaimana caranya? Ya udah Ibu kejar dulu. Ibu kejar, Ibu lari. Ibu bawa bambu runcing atau Ibu mau bawa tombak? Ibu maunya gimana? Mau saya kuasain lagi, ya salah satu. Boleh. Maksudnya itu kalau baca Quran ya saya kerjakan, cuma yang lainnya misalnya gimmick-gimmicknya apa gitu Pak Haji. Gimik-gimiknya Iya. telanjang bulat lah sambil ngejar lah biar dia pada lari. Maksudnya apa dikincing gitu. Dikencingin boleh. Ibu maunya gimana yang paling gampang aja? Ya, saya minta saran Pak Haji Saran saya supaya jadi milik saya lagi gitu. yang paling gampang apa yang bisa Ibu kerjain? Ya saya urus itu, saya bongkar aja nanti kalau rame kan ini ada sertifikatnya, ini kan seperti itu. Boleh. Boleh kayak gitu. Mau saya gitu kan gitu. Boleh. Kan itu kan di pinggiran developer, cuma dikuasain gitu. Boleh. Boleh. Kita ramein aja ya.
biar rame ya. Enggak, masih itu nggak usah pakai pengacara apa, langsung aja bongkar. Ini ada sertifikatnya, kenapa kita masih kalah secara hukum, maksud saya gitu Pak. Boleh, ya udah saya ngikut ibu aja dah. Yang menurut ibu gampang aja. Boleh. Iya, soal kan saya 50 juta aja belum ikhlas, tanah itu kan ada M-nya harganya, begitu maksud saya itu gitu kan. Ya boleh. Ya udah, ibu ngamuk-ngamuk lah di situ lah ya. Nggak ngamuk. Oh jadi gimana? Pakai tukang, saya suruh bongkar aja itu pakurnya gitu. Oh ibu pakai tukang. Iya, supaya temboknya itu dibongkar gitu. Saya minta izin Pak Haji, dibantuin Pak Haji. Hah? Minta izin Pak Haji kalau begitu bagaimana? Boleh. Saya mengikut ibu aja, yang terbaik kan ibu yang lebih pengalaman. Saya agak blow on. Boleh. Boleh. Ya udah, terima kasih banyak. Boleh, Pak Haji. praktekin ya. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi dari Kalimantan. Saya mau menyambung dari saudara Pak Haryoto masalah apa tuh jimat itu Pak. Saya dulu sepertinya pernah dikasih orang, tapi lupa di mana saya letakkan gitu. Itu kayak apa ya cara menghilang apa? Dikasih apa? Ya dikasih kayak model cincin kah apa gitu, lupa gitu saya. Ya dikasih, ya bukan sama orang pintar gitu kayak. Hah? Dikasih cincin sama orang pintar. Terus saya lupa di mana saya letakkan itu karena kan udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Pertanyaannya apa sekarang? Bagaimana caranya untuk apa membuangnya gitu loh. Kayak saya kan pingin netral-netral aja lah, pingin adem ayem aja lah. Sekarang barangnya ada di mana? Lupa saya nggak tahu di mana karena saya selalu Kalau lupa gimana membuangnya? Dicari dulu barangnya bos. Iya. Iya dong. Kalau lupa gimana menyarinya? Kecuali kalau barangnya udah ada, udah ketemu, baru dibuang. Kalau nggak ketemu barangnya ya nggak bisa dong bos. Dicari dulu barangnya. Dicari barangnya ada di mana. Nanti udah ketemu, baru dilarung di tengah laut. Di pinggir Ancol, di laut, di tengah. Kalau nggak ada barangnya ya nggak bisa lah bos. Masih melekat. Ada lagi? Kalau misalnya itu kan pernah saya temuin batunya itu udah hilang. Tapi pernah ketemu lagi waktu tahun 2023. Ya. Saya pasang lagi di kelopaknya cincin itu, tapi hilang lagi. Sampai sekarang nggak tahu. Saya balik ke Kalimantan habis itu. Barangnya mana sekarang? Saya lupa dah. Ya udah, anggap aja nggak tahu lah bos. Gitu. Kalau ada barangnya nanti dilarung di tengah laut. Siap. Cari restoran di tengah laut. Kalau nggak ada ya nggak bisa, mesti ada barangnya. Itu harus ada restorannya kah? Kita mau larung gitu? Pakai kapal laut Gitu. bisa. Siap. Kalau di Ancol tuh ada restoran di tengah laut. Kita jalan kaki ke tengah laut tuh ada restoran, itu lebih aman. Kalau kapal laut biasanya khodamnya nakal, kita biasanya ditenggelemin di tengah-tengah. Kalau jalan kaki kita nggak bakal ditenggelemin karena kan kita jalan kaki. Kalau kita pakai perahu biasanya nakal, perahunya kita ditenggelemin. Kok tahu Pak Haji? Lah kan saya pengalaman dulu zamannya almarhum Amir, adiknya Pak Bambang Susatyo, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI. Saya jalan di tengah-tengah tuh sama Dewi. Saya hampir ditenggelamin tuh. Saya, Amir, terus Dewi, sama Ina Royani. Saya jalan di tengah laut. Nah, saya jalan tuh. Kalau perahu mungkin udah tenggelam saya. Tapi karena itu jalan kaki, kita jalan. Mungkin dia nonton kali. Tapi alhamdulillah karena itu restoran, kita larungin bos.
Alhamdulillah tuh. Sampai sekarang tuh bos. Nah, kalau nggak dilarung bos, waduh, menyeramkan bos. Makanya jangan punya kayak gitu-gituan bos. Kalau bisa dilarung bos. Iya. Karena dulu saya kan kurang begitu tahu juga, namanya kita dipancing-pancing, dikasih-kasih ke barang kayak gitu. Apalagi kita kan pendatang waktu itu Pak Haji. Iya. Sekolah di Malang. Jadi ya macam-macam lah katanya itu. Ya udah, saya terima aja kan. Waktu itu gitu. Jadi intinya gini Pak Haji ya, kalau misalnya kita udah nggak tahu barangnya di mana, anggap aja sudah lupa ya. Iya. Siap. Kalau masih ada Kalau yang dicari masih ada, bos, dilarung bos. Baik Pak Haji. Dilarung di laut paling tengah. Baik Pak Haji. Kalau bisa jangan pakai perahu. Kalau perahu pasti ditenggelamin bos. Benar Pak Haji. Pasti ditenggelamin bos. Dia tuh pendendam bos. Jangankan jin. Manusia aja pendendam, jangankan manusia. Benar. Tim YouTube aja pendendam bos. Tim YouTube kita aja pendendam bos. Ya, Pak Haji. Kita kan punya tim YouTube 4. Pendendam dia bos. Iya. Padahal yang ngeluarin bukan kita tapi dia dendam. Apalagi jin, apalagi khodam bos. Lebih parah daripada tim YouTube bos. Jangan bos. Langsung ditenggelamin aja bos di laut bos. Kok tahu Pak Haji? Lah Haji Marco kan tadi yang bilang Pak Haji kok bisa ditenggelamin aja Pak Haji. Haji Marco yang nyuruh tenggelamin. Oke bos. Siap Pak. Dulu kita bareng-bareng bos. Amir, Dewi, saya, Ina Royani. Dulu pada nenggelemin bareng-bareng tuh bos. Serem-serem semua dulu rumahnya bos. Ada gondruonya semuanya. Di Ancol sana bos. Serem bener. Takut. Oke? Siap. Ya oke. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya hajatnya ke sini pertama-tama kan keponakan saya ini, tapi udah dijalanin. Tapi ini yang kedua, saya pengen kaya sukses Pak Haji gimana? Tinggal baca Quran. Surat Fatir kan ada yang tadi saya cerita. Di surat Fatir. Tidak ada orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Tidak kaya raya, tidak ada Bu. Jadi orang yang baca Quran dari jam 00 sampai azan subuh. Tidak kaya, tidak ada. Baca Quran Bu. Pengen tuh seperti punya Pak Haji itu yang di atas meja. Jadi ini buat ibu aja ambil semuanya. Saya juga nggak kepake kok. Makasih Pak Haji. Agung ada Agung? Agung? Keluar. Ambil aja. Toh kita juga nggak kepake kok. Ambil aja. Masih ada lagi kok. kok. Banyak Pak Haji. Nggak kepake. Alhamdulillah ini keponakan saya gimana Pak Haji, teropongannya Pak Haji. Apa? Keponakan saya yang kena miom itu Pak Haji. Sakit miom, obatnya kan kelapa hijau direbus diminum. Sudah. Dijalankan sudah. Iya dijalani kelapa hijau diminum. Iya. Sama minum air asinan setiap hari selama 9 hari nanti dilihat. Iya. Gitu. 9 harinya besok Pak Haji. Iya nanti dilihat. Nanti dilihat. Nanti 9 hari yang kedua dilihat. Gitu. Terima kasih. 9 hari yang kedua dilihat. Manjur gak? Manjur Bu. Terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Selama ini udah kita dibantu Pak Haji, kita tinggal di sini. Iya pokoknya paling cepat 9 hari kedua deh. Jadi besok kan 9 hari yang pertama. Kontrol boleh, nggak kontrol boleh, tambahin lagi 9 hari yang kedua.
kelapa hijau direbus minum sama air asinan sama diriung. Iya sudah. Diriung, air asinannya diriung diminum. Orang free kok, nggak bayar, gratis. Iya, emang sudah Pak. Terima kasih banyak. Tapi nanti untuk diperiksanya ke dokter tuh, dokter ngasih jadwal tanggal 10 Desember Pak Haji. Tapi kita tetap Tanggal berapa? 10 Desember. Ya udah mendingan sampai tanggal 10 Desember aja berobatnya. Kalau memang sampai tanggal 10 Desember, berobatnya sampai tanggal 10 Desember aja. Terus berobat sampai tanggal 10 Desember. Jangan putus. Besok kan tanggal 4 terus sampai tanggal 10 Desember. Nggak bayar kok, nginep nggak bayar, terus berobat terus. Alhamdulillah semua udah dikasih fasilitas sama Pak Haji. Iya, jadi berobatnya sampai tanggal 10 Desember. Nanti pas 10 Desember kontrol, lihat hasilnya. Alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Sampai tanggal 10 Desember aja berobatnya. Di sini sampai tanggal 10 Desember tinggal di sini. Tapi kan kita tiap hari Ngantor, nanti dianterin sampai tanggal 10 Desember. Iya Pak Haji. Sabtu Minggu kan nggak ngantor kan? Enggak. Di sini. Apa kalau nanti habis 9 hari ini nanti Sabtu Minggu pasti ke sini gitu Pak Haji. Iya di sini. Kan ikut acara di sini Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Misalkan dia Minggu ada tuh. ide. Dia kan lihat anak-anak yatim, dia punya ide apa, gagasan apa. Iya, Namanya saya sedekah profesi. Saya kemarin Oh dia udah punya jalanin. ide ini buat anak yatim. Kemarin, Kan sama aja ya, sedekah. Kemarin saya sudah jalanin untuk anak-anak itu bikin klaim masih ya maaf Pak Haji, kemarin anak-anak tuh di tempat penginapan itu Pak Haji bikin klaim rame-rame gitu Pak Haji. Saya bawa bahannya gitu Pak Haji. Boleh. Senang semua sih Pak Haji, alhamdulillah. Boleh. Dia bilang, udah besok hari Sabtu bikin lagi ya katanya gitu. Boleh. Ya, Boleh. alhamdulillah. Jadi kalau Jumat masih kerja, jadi Sabtu Minggu kan nggak kerja. Iya. Di sini dia berbuat buat anak yatim. Nanti Senin, nah nanti dia, Kantor. iya nggak usah nyuci, laundry aja kan di sini ada laundry tuh di Araya. Kalau buat itu mungkin bisa, tapi saya ini Pak Haji, maaf saya ikut kakak, jadinya saya juga bingung ini kamu kemana terus karena kakak saya tidak sinkron sama RDI sama saya, jadinya saya itu berbohong terus sampai Nggak sekarang. apa-apa, yang penting anak keponakan sembuh. Nggak apa-apa, yang penting keponakan sembuh. Tadi udah ditelepon, kamu kemana? Bilang lagi ada lagi pelatihan saya iya, bilang. lagi pelatihan internasional di Pulau Kangguru. di Pulau Kambing. Iya, di Pulau Kangguru. Saya lagi ada pelatihan di Pulau Iya, Kangguru gitu aja. Terus tiap hari saya sampai bosan. Kakak saya juga sudah pelupa Pak Haji. Maaf itu Pak Haji, gimana cara ngilangin pelupaan dia? Udah kasih tahu saya pelatihan. Nanti telepon. Dikit-dikit telepon dia. Tapi baru umur 63 kok sudah pelupa Pak Haji. Iya karena dia emosian. Betul. Kalau emosian memang suka pelupa, nanti enggak. Obatin dulu nih keponakan. Kalau keponakan udah sembuh, baru kita obatin kakak satu-satu. Iya Pak Haji. Jangan langsung semuanya juga bertahap. Iya saya tahu Pak Haji. Nanti kalau keponakan udah sembuh, kakak udah sembuh, baru kita obatin siapa, tetangga, temen. Iya saya. Jadi mbaknya jadi tukang obat kan, alhamdulillah. Dengan izin yang dengan Ini teman-teman diobatin semua juga, ini teman-teman diobatin. Satu-satu diobatin. Yang penting keponakan dulu. Udah keponakan udah sembuh sampai tanggal 10 Desember, baru nanti habis kakak udah sembuh, teman-teman nih diobatin. Alhamdulillah. Kan nanti mbaknya terkenal. Alhamdulillah. Tukang obat. Tukang obat. Iya. Ya, Pak Haji, baik. Dari Jakarta Selatan. Bisa? Selatan. Ya alhamdulillah Pak Haji. Saya usahakan. Tapi kakak saya nggak cerewet ya Pak Haji ya. Enggak lah. Saya Kamu kalau ditanyain kamu lagi ngapain? Saya lagi ikut pendidikan di Pulau Kangguru. Soalnya kan nginep terus Pak Haji, kalau nggak nginep mungkin nggak ditanyain kan karena nginep terus nih selama ini. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau Sabtu, Minggu
Kan kamu nggak, Tidak, iya. iya di sini kamu Iya. berbuat buat anak yatim. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Di rumah kamu boleh. dinas ke sana. Iya. Di rumah boleh. Kalau Pak Haji. Sabtu Minggu berbuat di sini gitu aja. Iya, terima kasih banyak Pak Haji. Atas Pokoknya di ini. riung wajib, Di rumah minum Pak. air asinan wajib, minum kelapa hijau direbus wajib. Bohong nggak sembuh. Amin, amin. Oke? Terima kasih Pak Haji. Ya, banyak. nggak ada pungut biaya, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Saya asal Padang, tinggal di Bukit Asri Ciamas. Saya sebagai driver online. Ini Pak Haji udah 4 bulan ini saya belum store sama bos. Oh, nariknya sepi. Saya ditagih terus. Ini solusinya gimana Pak Haji? Store saya sehari 150.000. maksudnya gimana? Ya saya udah 4 bulan ini nariknya sepi gitu. Narik apa? Bawa ini Pak Haji online. Hah? Grab. Grab motor, Grab mobil. Mobil. Itu mobilnya sehari saya sewa 150.000. Mobilnya kamu nak? Iya saya bawa sewa sehari 150.000. Kalau ada uangnya kamu setor. Kalau nggak ada duitnya ya nggak usah disetor gitu loh bos. Ngapain pusing-pusing bos? Iya Pak Haji, tapi ini bosnya udah nagih terus gitu. Ini Ya lo solusinya. bilang sama dia kalau ada ya gue bayar. Kalau nggak ada ya nggak gue bayar gitu. Masa lo yang narik gue yang bayar gimana? Ya masa lo yang narik gue yang bayar Oh, gitu. enggak. Pakai ini pakai duit ini nih gue yang bayar. Berarti kan yang blow on gue. Iya benar. Nggak mungkin lah. Lo Enggak, bilang maksudnya solusinya gimana tuh Pak Haji? Biar Solusinya, biar dia Kak. nggak nagih terus gitu. hah? Biar dia nggak nagih terus ke saya gitu kan. Celana dalamnya lo gosok di mobil lo. Nggak bakal nagih, nggak bakal nagih, nggak bakal nagih, nggak bakal nagih. Ntar nggak bakal nagih. Gosok celana dalam lo digosok di mobil itu. Celana dalamnya supir. Oh, berarti celana dalamnya saya berarti. Ya digosok di supir di mobilnya itu. Yang celana dalam ini yang udah dipakai apa yang Yang masih udah bersih? dipakai. Oh gitu. Gosok. Nggak bakal nagih, nggak bakal nagih, nggak bakal nagih. Itu kan suami saya. Ya. Sekarang akunnya kurang bagus Pak Haji, jarang dapat orderan gitu. Gosok dong celana dalam lo, pakai celana dalamnya bini lo ambil celana dalamnya bekas pakai, digosok di HP lo Oh gitu. sampai HP lo nanti akunnya hijau gitu loh bos. Maksudnya nggak ada bacanya tuh Pak. Nggak ada amalannya gitu. Banyak orderan, banyak orderan, banyak orderan, banyak orderan. Hah? Celana dalam saya aja apa sama suami saya sekalian? Celana dalam ibu doang manjur, celana dalam dua-duanya digabung, digosok manjur. Dia dalam sekian bulan ini Pak memang susah banget. Ya kan belum digosok celana dalam ibu di HP-nya biar orderannya. Iya. Bos, lo lihat YouTube-nya RDAY. Followernya berapa tuh? 400. Berapa YouTube-nya RDAY bos? Followernya bos? 400? Hah? 469.000. Itu digosok bos pakai celana dalamnya tim YouTube gue tuh bos. Tadinya nggak ada bos followernya bos. Gue keluarin tim YouTube gue bos. Gue keluarin 2 orang. Habis nggak nambah-nambah. Gue keluarin tim YouTube gue dua-duanya. Nggak nambah-nambah. Yang YouTube merah gue nggak nambah-nambah. Gue keluarin. Sekarang tim YouTube-nya tinggal 2 tuh. Yang bininya 5 sama yang bininya 7. Yang bininya 5 sama bininya 7. Sekarang Wah. langsung naik. Ya makasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yo. Jadi Bapak dan Ibu besok hari Rebo anak yatim RDAY berangkat dari Bogor 110 anak mau karaoke di Das Karaoke di Jalan Braga, Bandung.
Buat Bapak dan Ibu yang tinggal di Bandung, kita gabung di Jalan Braga Bandung. Namanya Das Karaoke di Jalan Braga Bandung. Nanti ketemu dengan anak-anak yatim. Ada Haji Marco, ada anak yatim. Nanti kita karaoke. Kalau dari sini mau ikut boleh Pak Haji? Boleh. Besok kita 7 Isuzu Elplong konvoy. 7 Isuzu Elplong konvoy. Dari sini berangkat ke Bandung. Daftarnya ke siapa Pak Haji? Nggak ada daftar bos, masing-masing bos. Naik mobil masing-masing. Naik mobilnya masing-masing bos. 7 Isuzu Elplong. 7 Isuzu Elplong. Ketemunya di sono bos. Jadi lo dari sini nungging ditendang. Lompat ke sono. Jadi kita nggak nyediain mobil bos. Jadi anak yatim naik mobil masing-masing. Nah ketemunya nanti di Jalan Braga Bandung. Kita nanti bersenang-senang di Das Karaoke. Di Das Karaoke di Jalan Braga Bandung. Tiap minggu kita bikin nyanyi di Das Karaoke Bandung. Das Karaoke Bandung. Kita karaoke bersama. Pemiliknya langsung yang undang tiap minggu. Kita senang-senang bos. Nah mau saya, Bapak dan Ibu bisa nyanyi bersama anak yatim besok. Bersama anak yatim 110. Haruslah. Kapan lagi? Pak Haji datang nggak? Ya datanglah, kita nyanyilah di sana. Pak Haji besok aku mau privat, ya gratis lah. Besok kita ngobrol di sana gratis. Privat di Bandung gratis ya. Anak yatim ngaji kita privat gratis di Das Karaoke di Jalan Braga Bandung. Das Karaoke Bandung. Terus kedua, Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya Bapak dan Ibu coba praktekin ilmunya RDAY. Bapak dan Ibu jauh-jauh, ada yang dari Padang, ada yang jauh-jauh dari Sumatera. Coba praktekin dulu Bu, gimana caranya. Yang gampang-gampang dulu dipraktekin ilmunya RDAY, jangan yang susah-susah. Bapak dan Ibu kan praktekin yang susah-susah. Pak Haji susah lah, yang susah-susah, yang gampang-gampang dulu. Yang mana yang gampang dulu? Bangun jam 00 nggak bisa, ya udah jangan bangun jam 00. Senyum, ya udah jangan senyum dulu. Mandi, ya udah jangan mandi dulu. Tahajud, ya udah jangan tahajud dulu. Baca Quran, ya udah jangan baca Quran dulu. Yang mana yang gampang dulu? Maunya saya yang gampang dulu. Dibacain Al-Quran Ibu. Iya. Jadi Ibu nggak usah baca Quran, tapi Ibu dibacain Al-Quran dulu ya. Gampang kan dibacain Al-Quran, Ibu tinggal tidur, nanti kita bacain Al-Quran. Apa? Iya, habis gimana? Ngomongnya semuanya mudah, jadi mudah betul lagi. Iya. Mana mic-nya? Iya. Mana mic-nya? Assalamualaikum, menyambung pertanyaan adik tadi. Ya. Masalah batu. Apa? Masalah batu cincin. Ya. Nah sekarang saya pakai, tapi cuman hiasan saja Pak, gimana itu? Kalau cincin hiasan ya nggak apa-apa. Kalau cincin dari kiai, dari ustadz, dari habib, yang memang cincinnya ada khodamnya, ada isinya, ya harus dilarung. Kalau nggak dilarung nanti bawa apa?
bawa sial. Janganlah, harus dikeluarin. Kalau ini cuman hiasan aja kayak ini lontin nggak pakai kan batu. Oh ya nggak apa-apa kalau buat hiasan doang. Iya ini cincin gitu. Enggak. Ya nggak dari orang pintar nggak apa-apa. Kalau dari orang pintar ada khodamnya, ada isinya. Nah itu harus dilarung. Nanti kalau nggak dilarung, nanti bawa beban, nanti bawa masalah. Kasihan ibunya. Harus dilarung di laut. Lautnya di tengah-tengah. Kalau bisa jangan perahu. Kalau di perahu biasanya dia dijorokin. Harus jalan di tengah-tengah, di restoran. Kalau enak mah di Ancol. Ancol tuh ada restoran di tengahnya. Yuk, ada lagi? Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, kalau kita kan kerja terus dituntut untuk membaca Al-Quran, kan waktunya nggak cukup. Nah, kemarin saya dengar kalau nggak bisa baca Quran harus membayar sedekah. Nah, itu sekitar berapa biaya untuk nggak baca Al-Quran terus pakai sedekah? Gitu. Mantesin aja mau berapa. Oh, mantes. Ya. Misalkan kalau baca Quran ngantuk, jadi sedekah subuhnya berapa? Mau 100.000 boleh. Mau 200.000 boleh. Mantesin. Sedekah subuhnya udah lain Pak Haji. Cuma yang baca Qurannya kan nggak sempat karena kerja terlalu sibuk. Sedekah subuhnya 100.000, baca Qurannya 100.000, jadi sedekahnya 200.000 dong. Oh iya. Ya kan? Iya. Iya. Oh. 2 kali. Terus kalau privat itu termasuk sedekah atau enggak itu Pak Haji? Sedekah. Termasuk sedekah juga? Iya. Privat. Ya. Oh iya. Soalnya apa itu untuk memotivasi gitu Pak Haji. Iya. Oke, terima kasih Pak Haji. Privat termasuk sedekah. Pokoknya maunya saya gini bos. Ke Allah tuh jangan perhitungan. Kan kita minta sama Allah nggak perhitungan. Pokoknya berbuat. Nanti hasilnya juga nggak perhitungan. Iya, jangan. Kita kan suka perhitungan. Janganlah. Yuk. Dukunnya dari Madura. Oke. Sekarang dukunnya dari Madura. Dari Madura. Dari Bangkalan. Bangkalan. Namanya Sakera. Sakera. Ada lagi ya pertanyaan? Yang mudah tadi apa Pak? Yang lebih mudah tadi kalau ininya nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi yang gampangnya tidur. Ngeremes alat kelamin suami paling gampang. Yang paling gampang ngeremes alat kelamin pasangannya itu paling gampang. Ngemot alat kelamin pasangannya. Ibu ngemot alat kelamin pasangannya paling gampang. ya untuk Gantinya ibadah. Jadi ibu mau baca Quran kan nggak bisa, males. Ya kan, ibu mau sholat nggak bisa, mau baca Quran nggak bisa. Ya udah, ibu ngemot alat kelamin suami ibu. Gratis. Mot. Tapi kan kita nggak tahu bener gak ibu ngemot. Makanya ibu harus video call sama Haji Marco. Nanti Haji Marco. punya suami gimana Pak? Kalau nggak punya suami. Kita punya itu yang mana dari kayu. Nanti ibu. Nah ibu saya kasih. Ibu bawa dari sini ya. Ibu mod. Ini yang nggak punya suami nanti mesti bawa ini ya. Nih. Nanti ibu mod sambil video call
sama Haji Marco. Mau tidur, setengah tidur. Pokoknya gini Bu, tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ibu tinggal pakai caranya aja, mau caranya gimana bisa. Baca Al-Quran itu yang 12. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Baca Al-Quran tuh nggak kuat 12 juz Pak, cuman 10 lembar kuatnya Pak. Boleh. Boleh. Setiap sudah salat itu 10 lembar paling kuat. Boleh. Boleh. Udah saya Ibu coba. baca setengah lembar pun boleh. Boleh. Jadi jangan ada beban. Pak Haji aku nggak bisa 12 juz. Ya udah bisanya berapa? Bisanya 2 lembar boleh. Pokoknya maunya saya Bu. Berbuat. Saya mau kalau aja ini bisa cair. Ibu juga harus bisa ini jadi milik Ibu. Amin. Gitu. Nanti dari ini nanti angka yang lebih gede lagi. Gitu loh. Awalnya dari ini dulu, dari yang kecil. Bisa? Bisa ya? Ada pertanyaan sebelum? Ya. Pak Haji, saya mau tanya masalah sayembara 18 sifat itu kapan Pak Haji? Sehari ini? Oh, hari ini. Hari ini siapa yang 18 sifat bisa tidak ada di hati Bapak dan Ibu, langsung saya kasih. Nih saya DP-in aja sekarang nih kalau Bapak dan Ibu bisa. Nih. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2. Jadi 100 juta. Jadi buat Bapak dan Ibu yang bisa ngilangin 18 sifat di hati Bapak dan Ibu, saya kasih duit 1 miliar. Ini segini 100 juta. Ini saya DP-in dulu 100 juta. Nih. Pak Haji, saya udah bisa belum ini? Belum. Oh, belum. Kurang ajar. Coba hilangin dulu, Bos. Siapa yang bisa ngilangin sifat 18 tunai 10 miliar dari RDAY dari gua langsung. Nggak usah dari Allah kelamaan, dah dari gua aja dah. 10 miliar. Kok Pak Haji tahu? Lah kan tadi Haji Marco udah gua kasih lihat kemarin. Kita udah siapin Bos 30 miliar buat tamu-tamu. Betul Pak Haji. Ya betul? Betul. 30 miliar buat 30 tamu yang pada hajatnya terkabul. Satu orang 1 miliar, satu orang 1 miliar. Nah lu juga termasuk dapat hadiah. Nah ini gue DP-in dulu dah 1 miliar. Terima kasih Pak Haji. Iya, nggak kepake Bos, ini nggak kepake. Ini gue sediain. Banyak gue sediain. Supir gue mana si Agung? Ya, Pak. Coba keluarin duitnya Gong. Keluarin duitnya Gong. Nih taruh di bawah sini Gong. Gue sediain Bos buat lo Bos. Siap, Buat Pak Haji. apa? Terima kasih Pak Haji. Keluarin Cara sini. menilainya gimana Pak Haji? Hah? Cara Menilainya. Menilai. Oh, saya ini udah bersih kok belum gitu. Ya kan kelihatan. Kalau kontol kondor belum. Tuh. Terus itu. Tuh. Udah gue siapin Bos. Tuh. Udah gue siapin Bos. Tuh. Udah gue siapin. Tuh. Gue siapin. Banyak Bos. Gue siapin. Buat apa gue bohong Bos. Tuh. Buat lu semua ada Bos. Buat apa sih gue bawa pulang Bos. Gue juga gak kepake. Keberatan ya Pak Haji. Ya iyalah. Iya. Yang penting pokoknya ilangin sifat bangsat. Sifat biadab. Tuh gue siapin tuh. Buat lu semuanya Bos. Buat apa lu pelihara sifat 18 Bos. Gak ada manfaatnya Bos. Kok lu malah pelihara sifat 18. Apalagi jengkel sama
bosnya, jengkel sama mantan bosnya. Oh nggak boleh Pak Haji jengkel sama mantan bosnya, nggak boleh. Jengkel sama gue nggak boleh. Buat apa jengkel sama gue? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Kucing ngambil ikan kembung. Ya karena kita blow on, ikan kembungnya nggak diungkep, nggak ditutup pakai tutup sehingga kembungnya diambil, dikejar-kejar. Nggak boleh lah bos. Buat apa jengkel sama mantan bosnya? Buat apa? Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya iya. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat lah. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat. Ini apa jadi eluhin? Ngeluh. Anak minta beliin ini ngeluh. Anak mau beli apa nggak bisa bayar ngeluh. Nanti bisa bayar. Pasti ada uangnya. Jangan ngeluh. Minta duit sama bapaknya, Pak. Besok harus ada yang dibayar hari Rabu. Berapa? 600.000. Lah, besok ada. Ini ngeluh. Janganlah. Ini gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Gede hajat. Tuh bos, udah gue siapin tuh. Hilangin Bapak dan Ibu sifat 18. Siap. Nih hadiahnya tuh. Kalau Bapak dan Ibu bisa ngilangin sifat 18, tunai 1 miliar dari saya. Tunai 1 miliar dari saya. Tunai 1 miliar dari saya. Tuh saya kasih deposit dulu 100 juta. Tuh udah saya siapin 600 juta. Tuh saya siapin tuh 400 juta. 1 M lah tuh. Ini 600, ini 400, 1 M lah. Coba, saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, baik. Saudara belum tentu ngasih Pak, Bu. Benar Pak. Hah? Benar. Iya kita saudara bukan, temen bukan. Cuman ngilangin doang sifat 18, terutama ke siapa? Ke kakak kandung. Kita sama kakak kandung suka jengkel. Janganlah. Coba hilangin dulu sama kakak kandung, jangan jengkel. Ke siapa lagi? Ke teman, ke tetangga, ke ipar, ke sepupu. Bisa, harus bisa. Ya, Siap. mulai kapan? Ya mulai hari ini dong. Ya, nanti kalau bisa tinggal lapor. Atau mau kirim nomor rekening. Atau kalau enggak Bapak dan Ibu tinggal bilang aja ke Pak Sidik atau Haji Marco. Atau ke kameramen, nanti tinggal ngambil duitnya kan standby di sini. Tinggal ngambil aja 1 miliar. Orang duitnya nggak kepake kok. Oke? Oke, siap Pak Haji. Oke, mana ada bos pengajian dapat uang tunai? Kayaknya nggak ada deh. Pengajian gak waras. Oke? Oke Pak Haji, Yuk, siap. dapat kita sabdain. Niatin nama. Niatin buat Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube, di TikTok, niatin nama nama binti, niatin hajatnya apa? 1 hajat 1 ijab. Ayo. Nama binti hajatnya apa? Acting mulai. Sip. Adam Badukun sedang kedatangan pasiennya dari mana-mana yang ada malam ini datang malam ini, yang di TikTok, snack video, YouTube maupun di Facebook. Konon katanya hajatnya cair 10 miliar. Dengan komat kamit Badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Bor. Kabul. Menit ini, detik ini, hari ini, malam ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasien terkabul 10 miliar. Amin. Amin. 2 kali lagi.
Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya. Tentunya yang datang malam ini para penonton di Snack Video, YouTube maupun TikTok juga Facebook. Konon katanya hajatnya 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Kobul 10 miliar cair malam ini, detik ini, menit ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kobul. Amin. Satu kali lagi, lebih sakral lagi. Lebih sakral lagi. Yuk. Acting mulai. Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya. Yang datang malam ini untuk TikTok, Snack Video, YouTube maupun Facebook. Konon katanya cair 10 miliar. Detik ini, malam ini, bulan ini, hari ini, tahun ini pasti terkabul. Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Kobul, cair 10 miliar. Detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kobul. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, kita besok hari Rabu anak yatim 110 berangkat ke Bandung ke Das Karaoke Jalan Braga Bandung. Kita karaoke jam 4 sore di Jalan Braga Bandung bersama 110 anak yatim, bersama Haji Marco, sama anak-anak yatim, sama pemiliknya ya. Terus kedua, Bapak dan Ibu, kita bikin acara namanya RDAY Linglung. Buat Bapak dan Ibu yang pengen ngikut, Pak Haji, aku kan pengen hutangnya dilunasin. Nah, buat Bapak dan Ibu yang utangnya pengen dilunasin, kirim nomor rekeningnya di RDAY Linglung, biar nanti dilunasin sama RDAY. Kirim di nomor teleponnya RDAY Linglung Lukman di HP nomor berapa? 0858 14 69 89 68. Ulangi lagi ya. 0858 14 69 89 68. Jadi kita ada namanya RDAY Linglung. Buat Bapak dan Ibu yang utangnya miliaran, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, yang utangnya jutaan, ratusan juta, sampai hari ini utangnya belum lunas, di RDAY Linglung kita akan lunasi hutangnya Bapak dan Ibu. Syaratnya Bapak dan Ibu, sifat 18 dihilangkan dulu. Nanti kita yang lunasi hutangnya Bapak dan Ibu. Syaratnya sifat 18 nggak boleh ada. Nanti kalau sifat 18 nggak ada, nanti kita yang lunasi hutangnya. Nah, nanti Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya di nomor HP berapa RDAY Linglung? 08 58 14 69 89 68. Ulangi lagi. Ulangi lagi, RDAY Linglung di 08 58 14 69 89 68. 08 58 14 69 89 68. Matur sakalangkong. Jadi Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmu RDAY sifat 18 dihilangin. Jangan Bapak dan Ibu protes, Pak Haji utang saya 600 juta dilunasin. Iya pasti saya lunasin. Tapi sifat 18-nya jangan ada dulu dong. Ya, kita mau lunasi utang Bapak dan Ibu secepatnya biar Bapak dan Ibu tidak masuk neraka. Karena kalau Bapak dan Ibu utangnya nggak lunas, Ibu dan Bapak pasti masuk neraka.
Saya mau bapak dan ibu nggak mau masuk neraka, makanya utangnya harus lunas. Kalau utangnya nggak lunas, bapak dan ibu pasti masuk neraka. Makanya sifat 18 nggak boleh ada. Gimana caranya? Hilangin sifat 18. Nanti kita yang lunasin utangnya bapak dan ibu. Sifat 18 nggak boleh ada. Gimana caranya sifat 18 diulangin? Ya bapak dan ibu tinggal meraktekin. Nah kita udah anggarin untuk lunasin utangnya. Jadi kita kerjasama dengan funder, pemilik duit, untuk melunasi utangnya bapak dan ibu. Sifat 18 nggak boleh ada. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Jangan ada sifat 18. Nanti lunas utangnya bapak dan ibu, tugas kita. Yang penting ibu dan bapak nggak boleh. Karena kalau bapak dan ibu masih punya sifat 18, utangnya nggak akan lunas. Bapak dan ibu siap-siap masuk neraka jahanam. Orang yang masuk neraka jahanam, wow, mengerikan. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Kalau bapak dan ibu nggak bisa ngilangin sifat 18, sampai ketemu di neraka jahanam. Wah. Ya dong. Kalau lo nggak bisa ngilangin sifat 18, sampai ketemu di neraka jahanam. Harus bisa ya. Soalnya mengerikan sampai ketemu di neraka jahanam. Terima kasih, nggak ada kata salaman, boleh langsung keluar, ketemu di neraka jahanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng mojang ala jereka